Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aris Suranto SPD. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Blora. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2002 kategori 1. Silakan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah dulu di kelas. Doa menerima masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi dari rumah? Sudah siap mengikuti pembelajarannya Pak Aris? Hari ini siapa temanmu yang tidak masuk kelas? Misalnya kok A, I, S, S. Sakit ya, hari ini memang musimnya sedang banyak yang sakit, termasuk Pak Aris juga enak ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan, karena sebentar hujan, sebentar panas, ya kan? Nah, kita harus pandai menjaga kesehatan. Oke, kemarin kita sudah mempelajari jenis dan unsur puisi rakyat. Puisi rakyat yang kita pelajari kemarin apa saja? Syair, apa? Pantun, nah, 3 itu. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran itu dengan yaitu menulis puisi rakyat sebenarnya. Nah, hari ini kita akan menulis puisi rakyat. Nah, yang kita tulis hari ini adalah pantun. Apa? Pantun. Kalian apa sering melihat atau pernah melihat di televisi acara-acara komedi yang menggunakan pantun untuk bahan lucunya? Apa? OPJ. Kalau film itu Upin Ipin. Apa? Lapor Pak. Oh ya, lapor Pak itu yang Trans 7 itu ya. Nah, itu juga sering-sering pantun. Nah, kalau kalian menggunakan pantun itu karena mereka sudah profesional, dengan sekilas bisa menghasilkan sebuah pantun yang lucu. Nah, dengan keahlian seperti itu, mereka juga butuh latihan berkali-kali. Mungkin dengan latihan yang pertama adalah menulis. Pasti mereka sering menulis dulu, membuat coret-coretan gitu. Oh, nanti kira-kira membuat pantun ini buat lucu-lucuan kan. Pasti juga sering latihan. Nah, hari ini kalian juga akan berlatih menulis pantun. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Hari buka pulpennya dulu. Oke. Nah, hari ini adalah menulis puisi rakyat sederhana. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Kalau kita ingin membuat suatu puisi rakyat, kita harus tahu struktur dan kebahasaannya. Struktur dalam puisi rakyat itu bagaimana? Pantun itu strukturnya bagaimana? Kita kemarin kan sudah mempelajari, dan nanti Pak Aris melakukan. Karena agar kalian nanti lebih pandai dalam membuat puisi pantun. Nanti Pak Aris mengamati struktur dan kebahasaannya. Yang kedua, mengungkapkan ide dalam bentuk larik. Jadi nanti kalian akan menghasilkan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah pendapat yang bisa digunakan dalam bentuk larik pantun. Yang ketiga, setelah kalian menyampaikan ide itu, kalian susun menjadi sebuah pantun, ya kan? Nah, yang terakhir nanti setelah kalian berhasil membuat sebuah pantun, nanti tugasnya kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil pantun kalian. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran agar kalian lebih fresh, Pak Aris akan menampilkan sebuah video. Ada bukan ini yang ini adalah video pelajaran
pelajar Pancasila sesuai kurikulum yang kita laksanakan untuk kelas kalian ini kelas 7 yaitu kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Bagus tidak videonya? Nah, itu mengisahkan tentang bagaimana kita sebagai seorang pelajar itu harus berwawasan Pancasila, harus mempunyai yang pedoman hidup sesuai nilai-nilai Pancasila. Video tadi itu ada sebuah tulisan yang Bunda Gati itu namanya apa? Lirik. Nah, lirik itu nanti juga termasuk kalau dinyanyikan, kalau diiringi musik itu nanti namanya syair. Ya kan? Sekarang kita lanjut. Pak Aris kasih contoh pantun dulu ya. Kenapa? Sebelum Pak Aris mulai, Pak Aris ingin membuat suatu peraturan. Jangan nanti kalian ramai, ya kan? Nah ini harus kita lakukan. Saat nanti kalian ramai dan kalian mendengar kode tepuk dari Pak Aris, kalian harus diam. Nah, namanya tepuk diam. Tepuk diam. Coba tepuk diam. Nah, kalau sudah mendengar seperti itu kok masih rame, nanti akan dukung Pak Aris nyanyi di depan ke. Oke, nyanyi sambil joget boleh, nyanyi sambil koprol-koprol boleh. Pokoknya dulu. Setuju? Oke, Pak Aris akan menampilkan contoh pantun, beberapa pantun dulu. Ini pantun nasihat. Perhatikan, ini nanti bisa menjadi pedoman kalian untuk membuat pantun.
Ini adalah contoh pantun nasihat karya Ida Dianti. Pantun nasihat. Langsung saja kita simak video berikut ini. Kalau keladi sudah ditanam, janganlah lagi meminta talas. Kalau budi sudah ditanam, janganlah lagi meminta balas. Hari panas jangan ke laut, kalau ke laut kapal tenggelam. Hati panas jangan diturut, kalau diturut akal pun hilang. Kalau ranting sudah bertangkai, janganlah dililit-lilit juga. Kalau berunding sudah selesai, jangan diungkit-ungkit juga. Jangan suka makan mentimun, mentimun itu banyak getahnya. Jangan suka banyak melamun, melamun itu tiada gunanya. Jalan-jalan ke Maluku, naik perahu mancing ikan. Siapa yang punya ilmu, tentu derajatnya ditinggikan. Mancing di sungai dapat sepat, pulang ke rumah habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Duduk melamun bukan merenung, mata melihat ekor siluman. Apa guna ilmu segunung, kalau tidak diramalkan? Masak ikan alangkah sedap, ikan mujair ikan kakap. Jadilah insan beradab, selalu sopan dalam bersikap. Elang terbang jauh melayang, hinggap sebentar di atas tiang. Siapa yang sifatnya penyayang, pasti dia akan disayang. Memang cantik bunga dahlia, tumbuh bersemu di taman bunga. Tetaplah berakhlak yang mulia, agar di akhirat hidupmu bahagia. Ikan gabus punya insan, pohon pinus tinggi menjulang. Pemuda itu harus berjuang, peras keringat banting tulang. Pohon rindang membuat teduh, batu hancur jadi kepingan. Jangan menangis, jangan mengeluh, hidup ini penuh perjuangan. Kaki jatuh menginjak lubang, baju sobek carilah benang. Siapa yang selalu berjuang, niscaya dia akan menang. Safari jauh membawa bekal, pergi ke Arab ke kota Mekah. Siapa yang rezekinya halal, pasti hidupnya mendapat berkah. Untuk apa rempah-rempah kalau memasak tidak bisa? Untuk apa harta melimpah, kalau hatinya selalu sengsara? Kain batik banyak warnanya, untuk pengganti baju yang lama. Yang cantik belum tentu bahagia, kalau dia tak mengerti agama. Itu adalah contoh pantun nasihat. Jadi pantun itu juga ada beberapa jenisnya. Salah satunya tadi adalah pantun nasihat. Yang di awal kalian tadi menyebutkan di acara TV itu adalah pantun komedi atau pantun jenaka. Ada lagi pantun yang romantis-romantis itu ada juga. Ada pantun yang sedih, sukacita juga ada. Itu adalah jenis-jenis pantun. Sekarang kita ke Guwida. Nanti kalian akan bisa membedakan. Ini Guwida pasal yang pertama. Pada siapa tiada Lihat strukturnya. sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Pada siapa mengenal maka ia itulah orang yang barang
siapa mengenal Allah, sungguh dan tegalnya tiada dunia. Barang siapa mengenal diri, Kelihatan. maka telah mengenal akan Tuhan yang Maha. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia bahaya daya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ya, ini adalah tuwin. Dan Ya, nanti kita ulangi lagi. Dan kalau ini sahih. Ya. Pasti ada lagunya, ya kan? Ada itu lagunya. Nah, secara sekilas kalian pasti sedikit sudah bisa membedakan mana itu pantun, mana itu syair, mana itu tuwin. Yang paling membedakan antara pantun dan puisi rakyat. Tolong, nanti kali klarikan lanjut. Jadi, lalu kembali. Ya, ayo lanjut. Nah, harus dari. Nah, sebelum kita nanti membuat pantun, kita harus tahu yang namanya strukturnya. Apa? Strukturnya. Nah, pantun itu strukturnya terdiri dari 4 baris atau baris. Setiap baris atau baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1, 2 disebut sambilan. Baris 3, 4 disebut isi. Rima atau saja, rima ini bunyi terakhirnya itu adalah A, B, A. Lanjut. Nah, coba ini, nah ini kan pantun. Kita buktikan ada berapa larik? 4. Yang 4 larik 1, 2 tadi disebut apa? Sampiran. Sampiran itu adalah kayak pancinya atau pelengkap, ya kan? Kalau ini baris 4 isi pokoknya. Nah, ini berisi teman, bukan sembarang teman, dengan teman kalau ada yang isi itu yang ini, yang 3, 4, yang sing yang ini. Nah, ini adalah pantun. Kita hitung apa suku katanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, 1, 2, 8, 9, 10. Nah, tadi kan 8 sampai 12. Tadi kan boleh nih. Nah, nanti kalian sudah membuat harus seperti ini, harus 8 atau 12 kata, jangan pendek-pendek. Ya, jadi nanti buatnya gitu, katanya coba. Nah, ini namanya isi. Sekarang kita rimanya, sajaknya. Ini apa? An. Nah, yang pertama itu selalu kita beri A. An sama A beda atau sama? Beda. Berarti B. Nah, yang isi ini yang baris ketiga ini apa ini? An. Berarti sama A. Ini nya berarti B. Itu. Pak. Lanjut. Kemudian syair. Ada dulu. Syair ini sama dengan pantun, yaitu memiliki 4 larik atau 4 baris.
membedakan pertama, semua barisnya itu adalah isi. Terus sajaknya rimanya adalah a. Bahasanya kadang menggunakan bahasa kiasan itu bahasa perumpamaan. Nah, setiap baris ini harus sama juga, masih kata. Lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau kita lihat belakangnya. Nah, sekarang ke Gurinda. Nah, ini malah lebih mudah Gurinda. Karena apa? Mudah diamati, mudah diketahui. Kenapa? Karena dia beda dengan yang lain. Karena apa? Dia hanya terdiri dari dua baris. Semuanya isi. Terus rimanya a biasanya karena hanya dua baris, biasanya itu sebab akibat. Baris pertama itu sebabnya, baris keduanya itu akibat. Coba lanjut ke Gurinda. Nah, ini Gurinda yang pertama. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah kepada guru. Nah, ini kan hanya dua. Dari Gurinda. Kemudian sajaknya berarti a. Nah, ini adalah sebab akibat. Kalau ingin cari ilmu, tentunya harus ke seorang guru. Sama dengan ini. Kalau ini nanti adalah kalian akan membuat atau menulis sebuah puisi rakyat. Nah, jadi saat kita akan menulis puisi, itu kita harus menyiapkan atau membuat langkah pra-menulis. Apa? Pra-menulis. Nah, pra-menulis itu adalah kita menyiapkan kerangkanya. Kerangkanya itu kalau bahasa Jawa reng-rengan. Tahu reng-rengan? Nah, reng-rengan itu rencana. Kerangkanya. Yang pertama adalah kita tentukan tema dulu. Temanya apa ya? Oh, temanya tentang belajar. Tema belajar. Terus menentukan pernyataan sesuai dengan tema. Nah, jadi kalian nanti membuat tarik-tarik yang akan kalian gunakan sebagai baris di dalam puisi rakyat. Kemudian yang ketiga, kalian pilih pernyataan itu, lari-lari itu yang cocok yang mana, yang pas yang mana. Ini untuk menulis puisi rakyat. Lanjutnya ini adalah khusus untuk menulis pantun. Sama langkah-langkahnya kita harus tetap melalui pra-menulis, yaitu membuat kerangkanya dulu. Nah, sebelum itu kita harus tahu karakteristik pantun itu seperti apa. Karakteristik pantun itu ada ciri-ciri pantun. Tadi apa tuh? 4 baris. Apalagi? Rimanya api-api. 8 sampai 12 kata. Terus dari 1-2-nya sampiran 3-4. Nah, itu harus kalian harus tahu itu. Jangan sampai salah atau tertukar sajaknya dimana dengan yang sahih. Jangan sampai tertukar. Gitu ya. Jadi harus kalian tahu dulu. Setelah itu membuat kerangkanya ini, menentukan tema belajar, kemudian membuat tarik isi. Nah, kalian buat tarik isinya berapa? Bebas. Tarik isi itu berarti bisa berupa kalimat-kalimat. Ya, kalimat-kalimat atau pernyataan nanti dimodifikasi atau diubah agar cocok digunakan untuk tarik pantun. Nah, setelah ada tarik ini, kemudian kalian adalah membuat tarik ininya, sampirannya. Nah, sampirannya ini isi, ini sampiran. Nah, setelah ini kemudian kalian dicocokkan atau disusun. Khususnya adalah masalah rima atau sajanya. Disusun dicocokkan rimanya. Jangan sampai 1, 2 cocok, 3, 4 tidak cocok, atau 1 cocok, 1, 2 cocok, 1, 3 cocok, 2, 4-nya tidak cocok, atau ya pokoknya boleh tidak cocok. Nah, itu harus teliti. Lanjut. Ya, nah ada yang mau ditanyakan cara membuat pantun? Ada nggak? Ya. Kalau tidak, sebelum kita mulai ke tugas membuat pantun, coba diri semua. Kita akan melakukan teknik
Tepuk apa? Tepuk dino. Tepuk P5. Tepuk profil 5 ya. Silakan. Ayo 2 kali putaran. 1. Itu lagi. Mari kami bagikan tugasnya. Seperti biasa, kelompoknya dengan belakangnya atau depannya, ya. Oke. Nanti Pak Aris bagikan dulu, nanti Pak Aris kasih petunjuk cara mengerjakannya. Oke. Harus kerja sama dan bisa maksimal. Boleh mulai diputar kursinya yang depan ke belakang. Yang benar. Putar. Ayo berangkat deh. Ayo putar dulu. Ya, putar deh. Sekarang. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Tentang apa? Yang kedua, setiap anggota kelompok membuat satu larik. Karena ini membuat status, dibagi yang larik kamera siapa, yang larik isi siapa. Ya, setelah lariknya terkumpul, kemudian dicocokkan. Paham? Silakan bekerja. Setelah nanti dipresentasikan di depan. Tugas kelompok tentukan tema kehidupan hingga dengan perubahan diri yang berbeda. Bagaimana kok bisa belajar? So, temanya Mancing. Itu tema. Lariknya juga dihitung suku katanya loh ya. Tuh. Nah, suku katanya juga diperhatikan. Itu ya, jangan terlalu pendek. Kalau lebih dari 12, jadi kurangi katanya. Pak, katanya sudah diperhatikan.
susunan sajaknya gimana? Siapkan nanti yang membaca pastinya siapa ya? Suaranya yang keras. Kalau tidak keras, diulang sampai keras. Ayo. Sudah semua? Oke, kelompok pilihan. Nah, sekarang silakan berbicara. Silakan ada teman-teman dulu. Nanda. Oke. Nanti ketika temannya presentasi membacakan pantun hasil karya kelompoknya, yang lain memperhatikan. Jika ada yang mau ditanyakan atau merasa pantun kelompok lain atau kelompok temannya itu tidak benar, kurang benar, boleh diberi masukan. Paham? Contoh, Pak, itu saya katanya cuma 7, berarti kurang 1, kan pantun 8 sampai 12. Tadi saya itu cuma 7. Nah, jadi itu namanya masukan. Paham? Oke, yang pertama kelompok
Jelas? Tidak? Wah, sekali lagi yang keras. Dan gunanya sudah berjalan jarang-jarang karena buku banyak benar. Nah, baca buku jangan jarang karena buku itu banyak dan nyambung. Ayo, ada yang memberi masukan? Sudah sesuai? Sudah sesuai? Bagus isinya? Isinya adalah amanat agar kita untuk rajin membaca buku. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut kemudian. Jalan-jalan pergi ke pasar dan pulangnya membeli sukses. Jangan lupa belajar agar menjadi orang yang sukses. Jangan lupa belajar. Nah, jelas fungsinya? Bagus? Bagus. Ada yang mau memberi masukan? Sudah benar? Nah, tepuk tangan. Kelompok 8. Iya. Ke pasar sudah ketemu belajar ketemu ikan belajar yang semangat agar kamu jadi orang yang hebat. Nah, jelas? Bagus? Belajar biar jadi orang hebat. Cocok suku katanya? Cocok. Oke, tepuk tangan buat kelompok 8. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok membeli pagar, pulangnya melihat badai. Kalian rajin belajar, belajar membuat kita pandai. Masuk? Cocok? Cocok. Tepuk tangan buat kelompok 7. Nah, kalian sudah berhasil menulis sebuah puisi rakyat, terutama yang namanya pantun. Mudah atau sulit? Kalau disuruh buat lagi bisa? Kalau kalian sering belajar menulis pantun, besok kalau kamu besar atau kalau butuh pantun itu secara mendadak atau spontan pasti bisa, ya kan? Kalau sudah biasa, pasti kayak pelawak-pelawak di TV itu bisa, karena sudah terbiasa. Nah, itu pembelajaran kita hari ini, yaitu menulis pantun. Nah, tadi kita sudah mempelajari dari awal, yaitu struktur dan kebahasaan pantun, kemudian membuat atau menulis pantun. Pantun tadi itu ada beberapa jenis, tapi kebanyakan kalian menulis pantun nasihat karena banyak yang temanya belajar. Tadi pantun jenisnya apa saja selain pantun nasihat? Ayo. Pantun, senaka, lucu-lucu, teka-teki, nah, romantis, nasihat sudah ya tadi ya, itu. Nah, itu adalah jenis-jenis pantun. Nah, kalian hari ini sudah membuat pantun nasihat. Mudah atau gampang? Mudah atau gampang? Mudah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, di pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari sudah galikan, yaitu mempelajari teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Nanti kalian searching atau cari sendiri di Google. Teks prosedur ini seperti apa ya? Seperti ini. Nanti bisa kalian pelajari. Sampai sini ada mau ditanyakan lagi? Gimana pembelajaran hari ini? Suka atau tidak? Jangan lupa belajar ya. Oke, pembelajaran hari ini Pak Aris cukupi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.